Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu yang sama-sama dikasihi Tuhan, baik yang sedang mengikuti ibadah live streaming di rumah masing-masing maupun yang hadir pada sore hari ini di rumah Tuhan. Ada beberapa penekanan warta jemaat yang perlu kita perhatikan semua. Yang pertama pada poin yang kelima, persembahan ibadah live streaming masuk pada hari Minggu 15 Agustus sampai dengan 21 Agustus. Terima kasih atas dukungan seluruh anggota jemaat, baik di dalam dan di luar jemaat, yang telah mendukung pelayanan jemaat Rantepao melalui persembahan ibadah live streaming maupun doa persembahan Bapak Ibu Saudara-saudari telah ditransfer melalui rekening. Jadi tolong diperhatikan di warta jemaat masing-masing, nomor rekening ada tercantum di situ. Baik rekening Bank Sulselbar maupun rekening cabang BRI Rantepao. Persembahan ibadah live streaming melalui rekening Bank BPD Sulselbar cabang Rantepao dari tanggal 15 Agustus sampai dengan 20 Agustus, uang yang masuk sebesar Rp1.650.000. Yang kedua pada poin ke-11, berita PWGT Jemaat Rantepao dalam rangka mengikuti HUT ke-76 RI agar dapat diikuti pada saat live streaming pada hari Minggu 22 Agustus pukul 11.30 WITA melalui channel atau YouTube Jemaat Klasik. Adapun untuk akta persembahan masing-masing anggota memasukkan di amplop persembahan yang selanjutnya diserahkan ke bendahara jemaat masing-masing. Mohon konfirmasinya dengan mengetik nama jemaat. Yang ketiga pada poin yang ke-12 yaitu ibadah penghiburan dalam rangka pemakaman almarhum PT Palalangan dan almarhumah Kristina Laino Palalangan di kelompok pelayanan 5 akan dilaksanakan pada hari Kamis 26 Agustus pada pukul 17.00 WITA. Ibadah penghiburan dilayani oleh Majelis Gereja Jemaat Rantepao. Pada hari Jumat pada tanggal 27 Agustus pada pukul 17, ibadah penghiburan dilayani oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Buntu Limbong. Hari Sabtu tanggal 28 Agustus pukul 11.00 ibadah pemakaman akan dilaksanakan. Segenap Majelis Gereja dan anggota Gereja Toraja Jemaat Rantepao menyatakan rasa duka yang mendalam atas meninggalnya almarhum PT Palalangan dan almarhumah Kristina Laino Palalangan. Tuhan menghiburkan segenap keluarga yang ditinggalkan. Itulah beberapa penekanan warta jemaat. Atas perhatian kita semua diucapkan terima kasih dan selamat beribadah.
Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, baik yang ada dalam gedung gereja ini maupun Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah yang menyaksikan ibadah pada sore hari ini secara virtual. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, kita tenang, kita masuk dalam ibadah pada sore hari ini. Pujilah Tuhan, hai segenap umat yang dikasihinya. Sujudlah menyembah hadiratnya yang kudus, sebab kasih setianya melimpah tiada berkesudahan. Dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita, hingga pada saat ini, walaupun suka duka silih berganti kita alami dalam menapaki perjalanan kehidupan kita, namun tidaklah menghalau kita untuk terus setia mengikut Yesus, Sang Sumber kehidupan kita. Kita menyatakan kesetiaan kita kepadanya dalam segala kehidupan kita. Sebagai orang percaya, kita dituntut untuk konsisten mengikuti Yesus, sebab tiada jalan lain yang membawa kita pada kehidupan kekal selain daripada Dia. Mari kita puji, kita muliakan Tuhan. Mari berdiri, kita angkat pujian Indeko Sang Mane, Indeko ta menari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu, kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan menuntun dalam ibadah ini. Salam bagimu juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita membuka Mazmur pujian dari Mazmur 84, Mazmur pasal 84 ayat 1 sampai 13. Mazmur 84 ayat 1 sampai 13, kita membacanya secara bergantian.
Rindu kepada kediaman Allah. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gittit Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, Ya Tuhan semesta alam. jiwaku hancur karena merindukan. Pelataran-pelataran Tuhan, Hatiku dan dagingku bersorak-sorai. kepada Allah yang hidup, Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah. dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mezbah-mezbah-Mu, ya Tuhan semesta alam. Ya Rajaku dan Allahku, Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu. yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Apabila melintasi lembah Baka, mereka berjalan makin lama makin kuat. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Lihatlah perisai kami, ya Allah, sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku. Daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan. Dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam. Berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Amin. Alangkah indah bagiku, ya Tuhan, kediaman-Mu. Saudara-saudara, mari bersama kita berdiri. Bersama kita mendengarkan firman Tuhan dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Amin. Silakan duduk kembali. Bersama-sama dalam persekutuan kita, baik yang mengikuti ibadah ini secara virtual dimanapun Bapak Ibu berada, maupun Bapak Ibu sekalian yang hadir secara terbatas dalam gedung gereja ini, mari bersama kita tunduk sejenak dalam saat teduh. Sama-sama kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan secara pribadi. Ya Bapa di sorga, pada kesempatan hari ini kami datang di hadapan hadirat-Mu mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat.
baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan kami, baik yang kami sengaja maupun yang tidak disengaja. Bahkan kami seringkali berusaha untuk menutupi segala dosa dan pelanggaran yang kami perbuat. Dengan kerendahan hati, kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Saudara-saudara, jika dengan sungguh kita menyesali dosa-dosa kita, anugerahnya diteguhkan kembali bagi kita sekalian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Namun kita diingatkan dari Mazmur 141 ayat 2. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukapan dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Aku melangkah ke rumah Tuhan. Dan kalimat selanjutnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita berdoa. Sungguh besar kasih-Mu ya Allah yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur atas kasih setia-Mu ya Tuhan. Terlebih pada saat ini kami boleh hadir di tempat ini bersekutu bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan Dikau. Semua itu hanya karena kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan. Kami juga bersyukur bahwa pada saat ini Tuhan telah melayakkan kami membawa ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan kiranya berkati, agar dapat menunjang pelayanan firman Tuhan di mana-mana digunakan. Berkati apa yang ada pada kami Tuhan, agar kami juga dapat menggunakannya seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu.
Ini doa syukur dan permohonan kami ya Allah. Ampuni salah dosa kami, lalu terima permohonan doa kami dan syukur kami. Kami bawa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kembali kita angkat pujian Bapa Engkau sungguh baik. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita persiapkan bacaan kita. Yang pertama dari Yosua pasal 24, ayat 14 sampai 24. Bacaan yang kedua dari 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 22 sampai 30. Dan bacaan Injil kita pada saat ini yang juga menjadi bahan utama kita dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 60 sampai 71. Setelah bersama kita mempersiapkan bacaan kita pada saat ini, mari kita tunduk sejenak, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, untuk setiap kasih dan anugerah-Mu yang terus Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Secara khusus pada sore hari ini, baik secara virtual maupun secara langsung, secara terbatas di tempat ini. Ada waktu yang Tuhan nyatakan bagi kami semua untuk bersama-sama bersekutu, memuji, memuliakan. Dan dalam persekutuan kami saat ini Tuhan, firman-Mu telah tersedia di hadapan kami. Dan sebelum kami membaca serta merenungkan firman-Mu ini, mari ya Roh Kudus Engkau tuntun kami. Beri hikmat bagi kami. Sekiranya kami dimampukan Tuhan untuk boleh merenungkan firman ini dengan baik. Dan biarlah kami pun juga dimampukan untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan, mari nyatakan pertolongan-Mu bagi hamba-Mu di tempat ini. Kiranya Engkau memberkati hamba, sekiranya boleh menyampaikan firman Tuhan ini dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa di sorga.
segala kuasa-kuasa yang tidak berkenan di hadapan-Mu yang akan mengganggu kami dalam pemberitaan firman. Sekiranya Engkau jauhkan daripada kami. Biarlah firman-Mu ini dapat kami pahami, dapat kami pelajari dengan baik. Dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa di sorga. Ini doa kami, ungkapan syukur dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan sore ini terambil dari Yosua pasal 24 ayatnya yang ke-14 sampai 24. Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus, Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Amin, firman Tuhan. Pembacaan kita yang kedua, 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 22 sampai 30. Satu Raja-Raja 8 ayat 22 sampai 30. Firman Tuhan. Doa Salomo. Kemudian berdirilah Salomo di depan mezbah Tuhan di hadapan segenap jemaah Israel. Ditadahkannyalah tangannya ke langit lalu berkata, ya Tuhan, Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit
di atas dan di bumi di bawah. Engkau memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapanmu. Engkau yang tetap berpegang pada janjimu terhadap hambamu Daud, ayahku, dan yang telah menggenapi dengan tanganmu apa yang kau firmankan dengan mulutmu, seperti yang terjadi pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, peliharalah apa yang kau janjikan kepada hambamu Daud, ayahku, dengan berkata, keturunanmu tak akan terputus di hadapanku dan tetap akan duduk di atas tahta kerajaan Israel, asal anak-anakmu tetap hidup di hadapanku, sama seperti engkau hidup di hadapanku. Maka sekarang ya Allah Israel, biarlah kiranya menjadi nyata keteguhan janji yang telah kau ucapkan kepada hambamu Daud, ayahku. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hambamu ini, ya Tuhan Allahku. Dengarkanlah seruan dan doa yang hambamu panjatkan di hadapanmu pada hari ini. Kiranya matamu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam, terhadap tempat yang kau katakan namaku akan tinggal di sana. Dengarkanlah doa yang hambamu panjatkan di tempat ini, dan dengarlah permohonan hambamu dan umatmu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini, bahwa engkau juga yang mendengarkannya di tempat kediamanmu di sorga. Dan apabila engkau mendengarnya, maka engkau akan mengampuni. Amin, firman Tuhan. Injil Yohanes pasal 6 ayat 60 sampai 71. Murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis." Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Demikianlah Injil Yesus Kristus, Kure Sumangak Puang.
Shalom Bapak Ibu. Selamat sore untuk kita semua, baik yang ada di dalam gedung gereja ini yang hadir secara terbatas, maupun Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini secara virtual di rumah masing-masing atau dimanapun Bapak Ibu sekalian berada. Dari 3 bacaan kita, 4 sama dengan pembacaan Mazmur tadi dari Mazmur 84 ayat 1 sampai 13. Bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan ini di bawah tema konsisten mengikuti Yesus. Konsisten mengikuti Yesus. Batulan bahasa Torayan aku tumanan unturu Yesu. Itu yang menjadi tema perenungan kita dalam lingkup pelayanan Gereja Toraja pada hari ini, bahkan sepanjang minggu ini dalam diskusi-diskusi kelompok. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kalau kita perhatikan dalam realitas kekristenan saat ini, kerap kali sikap pilih memilih itu terjadi, ya. Sikap pilih memilih itu terjadi. Maksudnya adalah misalnya ada orang yang suka mendengar atau suka datang beribadah kalau khotbahnya itu berbicara tentang berkat. Selalu terus-menerus berbicara tentang berkat. Tidak pernah berbicara tentang hal-hal yang lain atau hal-hal yang keras. Ada orang yang suka seperti itu. Ada juga orang yang suka kalau khotbahnya itu ya tidak usah dibahas yang keras-keras itu. Ya, tidak usah singgung-singgung kita. Tidak usah menggunakan Alkitab atau ayat-ayat Alkitab yang kemudian menyinggung secara pribadi. Tidak usah disampaikan itu. Ya, ada orang yang kemudian demikian. Lantas ketika ada khotbah yang kemudian atau pengajaran kekristenan yang kemudian sedikit agak keras menyentil kehidupan pribadi orang, ya kadang-kadang di situ terjadi terjadi sikap melanjutkan mendengar itu atau justru tidak mau mendengarkan itu. Dan itu yang terjadi dalam realitas kehidupan kekristenan saat ini. Dan hal yang serupa juga terjadi pada zaman Yesus, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita perhatikan bahan utama kita dari Yohanes pasal 6 ayat 60 sampai 71. Yang mana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Nah, pada bagian ini Bapak Ibu Saudara ada sebuah perubahan besar yang kemudian terlihat pada diri para murid. Tentunya bukan 12 murid ya. Karena kalau kita lihat bahan utama kita ada 2 perikop di situ. Yang pertama murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea, yang kedua berbicara tentang pengakuan Petrus. Jadi yang pertama di sini adalah bukan murid-murid, dalam hal ini 12 murid. Bukan itu yang dimaksudkan oleh Yesus. Tapi para simpatisan pada saat itu, para orang-orang yang kemudian mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus dan mau mempercayai Yesus dan ajaran Yesus. Itulah yang kemudian dimaksudkan di bagian pertama di Yohanes 6 ayat 60 sampai 71 ini. Ada perubahan sikap yang betul-betul terjadi dalam diri para murid. Yang awalnya semangat mengikuti Yesus, yang awalnya sukacita mengikuti Yesus karena merasa cocok, karena merasa senang dengan pengajaran Yesus. Namun kalau kita perhatikan ayat 60 sampai 66, di situ diperlihatkan para murid berubah drastis. Sikap para murid terhadap Yesus itu berubah drastis, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, dari yang awalnya mereka senang, dari yang awalnya mereka bahagia, tetapi ayat 60 sampai 66 di situ memperlihatkan sikap para murid yang kemudian tidak mau lagi mengikuti Yesus. Ya. Tidak mau lagi mengikuti Yesus. Tentu ada penyebabnya, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kita perhatikan dalam kehidupan kita setiap hari. Ketika ada orang yang bahagia, ada orang yang selalu ceria dalam kehidupannya setiap hari, tapi tiba-tiba dia murung misalnya, dia sedih misalnya, tentu ada penyebabnya. Ya. Misalnya ada pergumulan dalam kehidupan pendidikan, ada pergumulan dalam kehidupan pekerjaan, dalam kehidupan rumah tangga dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi penyebab orang kemudian mengalami hal-hal mengalami perubahan emosi. Nah, di sini yang membuat para murid berubah, Bapak Ibu Saudara, dalam hal ini meninggalkan Yesus karena perkataan Yesus atau pengajaran yang disampaikan oleh Yesus bagi para murid itu terlalu keras.
Kalau kita lihat di ayat yang ke-60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Pertanyaannya, perkataan mana yang bagi para murid itu keras? Ya, bisa kita lihat di bagian sebelumnya, di pasal 6, di Yohanes pasal 6 ini. Bagi mereka, perkataan Yesus ini sangat keras, dan saat itu mungkin beden itu tahu tersinggung. Ya, mungkin ada orang yang tersinggung saat itu, ada para murid saat itu, ya. Beberapa orang di antara mereka tersinggung karena perkataan Yesus. Nah, kuat tak mata cocok teh. Tak mata cocok teh, tak tampe bangam ya. Kira-kira mungkin ada seperti itu yang terjadi di para murid pada saat itu. Pertanyaannya, kenapa? Ya. Kenapa para murid mengatakan perkataan Yesus ini terlalu keras? Ya, simple saja jawabannya Bapak Ibu Saudara. Ya. Keras dalam artian bukan sulit dimengerti. Ya. Keras dalam artian bukan sulit dimengerti, tetapi mereka sulit untuk menerima dan sulit untuk mempraktekannya dalam kehidupan setiap hari. Ya, tuh napokadam Yesus tuh apa ya? Perkataannya ketika Yesus menyampaikan pengajarannya itu, ya tuh mengadai mutu Yesus. Orang-orang saat itu atau para murid saat itu bukan tidak mengerti perkataan Yesus, tapi mereka menutup hati mereka. Natutu penanna, sehingga firman itu, pengajaran itu tidak bisa masuk dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka mengatakan, terlalu keras pengajaran ini. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara, bukan perkataan Yesus yang sebenarnya keras, namun hati para murid yang keras, yang tidak mau membuka pintu hati mereka untuk kemudian dimasuki oleh pengajaran-pengajaran Yesus. Sekali lagi, bukan perkataan Yesus yang keras, ya, bukan perkataan Yesus yang keras, tapi yang keras adalah hati para murid. Hati para murid yang tidak mau diubahkan, yang tidak mau dimasuki firman Allah. Pertanyaannya bagi kita saat sekarang ini Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita? Sudahkah kita juga membuka hati kita, membuka diri kita untuk menerima firman Allah? Atau justru kita menutup hati kita dan mengatakan taru makarra apa ya teh? Terlalu keras pengajaran Yesus ini. Kita renungkan dalam kehidupan kita setiap hari Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Para murid pada saat itu hanya senang dengan pengajaran-pengajaran Yesus yang berbau berkat. Ya. Sehingga ketika Yesus menyampaikan hal-hal yang sedikit lebih daripada itu, para murid tidak mau menerima dan tidak mau mempraktekannya dalam kehidupan setiap hari. Mereka selalu ingin berada pada zona nyaman mereka. Mereka tidak mau beranjak, mereka tidak mau berpindah, mereka tidak mau menerima hal yang baru. Dan akhirnya jika sesuatu hal yang baru terjadi dalam hidup mereka, yang bertentangan dengan keinginan mereka, yang terjadi adalah mereka meninggalkan Yesus. Saudara-saudara, seberapa sering kita hidup seperti ini? Kita mengikut Yesus karena mau yang enak-enaknya saja. Kita mau mengikut Yesus karena mau berkatnya saja. Kita mau mengikut Yesus karena ya hal-hal yang bersifat lahiriah. Dan jika persoalan menghampiri kehidupan kita, sakit penyakit menghampiri kehidupan kita, duka cita menghampiri kehidupan kita, lantas pertanyaannya adalah, mampukah kita kemudian mengatakan, saya akan tetap percaya sama Tuhan, saya akan tetap komitmen mengikuti Yesus, saya akan tetap komitmen menjadi pengikut Yesus. Ketika persoalan pergumulan kehidupan silih berganti masuk dalam kehidupan kita. Di sini Bapak Ibu Saudara, komitmen dan kualitas iman kita dilihat. Masihkah kita komitmen mengikuti Yesus jika hidup ini tidak membahagiakan? Masihkah kita komitmen mengikuti Yesus kalau rencana studi kita berantakan? Masihkah kita komitmen mengikuti Yesus kalau pekerjaan kita tidak beres?
Masihkah kita komitmen mengikuti Yesus? Kalau hubungan dalam rumah tangga, atau rencana dalam keluarga, atau harapan-harapan dalam keluarga itu tidak terjadi sesuai dengan kehendak kita, pertanyaannya, masihkah kita komitmen mengikuti Yesus? Mampukah di sini kita akan berkata, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Mampukah kita masih akan berkata demikian jika persoalan pergumulan menghampiri kehidupan kita? Mari bersama kita merenungkan itu dalam kehidupan kita, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Dan kemudian ketika kita memperhatikan ayat 67, bacaan kita pada saat ini, Yesus kemudian menantang para murid. Ya. Ketika di ayat ke-66 di situ ditutup, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Ayat 67, Yesus menantang para murid. Dalam hal ini 12 para murid yang dipilih. Tadi kan bukan 12 para murid yang kemudian mengundurkan diri, tetapi simpatisan-simpatisan atau orang-orang di luar 12 murid itu yang kemudian mau mengikuti Yesus. Dan sekarang di ayat 67, Yesus menantang ke-12 rasul yang ia pilih dengan memberikan pertanyaan, "Nayate kamu te lamaleduka rokomika." Kalau dalam bahasa Toraja, apakah kamu tidak mau pergi juga? Perkataan Yesus atau pertanyaan Yesus kepada para murid. Pertanyaan yang begitu mengejutkan dan membutuhkan jawaban yang sangat cepat. Bayangkan te tomotongku sesuluk sulanasang, kalau yang ada di posisi para 12 murid saat itu adalah kita. Kita lihat keadaan sudah kacau pada saat itu, banyak orang yang mengundurkan diri, banyak orang yang terdekat dengan kita mengundurkan diri dan tidak mau lagi mengikuti Yesus. Dan tiba-tiba Yesus mengatakan, "Nayate kamu te lamaleduka komiraka." Kira-kira kita posisikan diri kita di para murid. Bagaimana kagetnya para murid saat itu ketika diberikan pertanyaan yang demikian. Tetapi jawaban yang luar biasa dikeluarkan oleh salah seorang muridnya, yaitu Petrus. Dan kira-kira ini juga mewakili para murid yang lain. Beberapa kali Petrus ini berdiri kemudian mewakili teman-temannya para murid yang lain. Di situ Simon Petrus berbicara, Bapak Ibu Saudara, dan mengakui bahwa Yesus itu Tuhan dan tidak akan meninggalkan dia. Sekali lagi pengakuan yang luar biasa dari seorang Petrus. Dia mengakui bahwa Yesus itu Tuhan dan tidak akan meninggalkan dia. Petrus tahu bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa dan tidak ada tempat lain untuk memohon pertolongan, tidak ada tempat lain untuk meminta pertolongan, tidak ada tempat lain untuk berlindung kecuali pada Yesus itu sendiri. Itu yang diimani oleh Petrus. Sehingga Petrus pun kemudian mengatakan, "Kami tidak mau meninggalkan engkau." Dia tidak mau meninggalkan Yesus bersama dengan para murid yang lain. Di sini mau menegaskan kepada kita sekalian, Bapak Ibu Saudara, bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan. Yesus adalah penolong dan penyelamat kita. Olehnya itu jangan pernah meninggalkan dia dalam untung maupun malang kehidupanmu. Senang atau tidak senang kehidupanmu, bahagia atau tidak, jangan pernah meninggalkan Yesus. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, jangan pernah tinggalkan Yesus. Melainkan terus kobarkan semangatmu, terus kobarkan sukacitamu dalam melayani Yesus melalui talenta kita masing-masing. Gunakan apa yang ada dalam diri kita untuk kemuliaan Tuhan. Masing-masing dinyatakan karunia dalam hidup kita. Olehnya itu gunakan itu, Bapak Ibu Saudara, untuk kemuliaan nama Tuhan. Meskipun cobaan terus-menerus ada di sekitar kita, namun tetaplah seperti Yosua. Kalau kita perhatikan Yosua 24 di bacaan yang pertama kita tadi, tetaplah seperti Yosua yang mengatakan, "Aku dan seisi rumahku, kami pun akan beribadah kepada Tuhan."
Mampukah kita berkata demikian Bapak Ibu Saudara? Kita renungkan dalam kehidupan kita. Silih berganti persoalan kehidupan sampai detik ini menghampiri kehidupan kita. Mungkin sampai detik ini ada di antara kita yang doanya belum terjawab. Yang dalam kehidupan keluarga ada permasalahan di dalam kehidupan pekerjaan, di tempat kita studi. Ada hal-hal yang tidak mengenakan bagi kita. Mampukah kita seperti Yosua mengatakan, aku akan terus beribadah kepada Tuhan. Aku akan terus mengikut Tuhan. Dan itulah yang ditegaskan bagi kita sekalian. Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Pengakuan yang luar biasa dari Yosua, yang kemudian diikuti oleh seluruh bangsa Israel, yang kemudian berkomitmen untuk terus menyembah Allah Israel yang telah menolong dan menyelamatkan mereka. Mari merenungkan ini Bapak Ibu Saudara. Dalam perjalanan kehidupan kita sampai detik ini, kita ada karena kuasa Tuhan. Kita ada karena kehebatan Allah. Kita ada karena kemurahan dan kasih Allah. Dan tidak ada di antara kita yang ada sampai detik ini karena kekuatan pribadi. Hanya karena anugerah Allah kita boleh ada sampai saat ini. Kekuatan dinyatakan bagi kita, nafas kehidupan dinyatakan bagi kita, kesehatan dinyatakan dalam kehidupan kita. Itu semua Tuhan yang berikan. Pertanyaannya, dengan berkat Tuhan yang luar biasa ini, dengan berkat Tuhan yang luar biasa ini, pertanyaannya, masihkah kita mau meninggalkan Tuhan? Mari renungkan itu Bapak Ibu Saudara. Percayalah bahwa tidak ada yang dapat mengalahkan kasih Allah dalam Yesus Kristus. Dialah Allah yang maha kasih. Salomo pun mengakui bahwa Allah Israel adalah satu-satunya Allah yang berkuasa kini dan selamanya. Amin. Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, dialah Allah yang tidak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Allah yang disembah oleh bangsa Israel adalah Allah yang sama yang kita sembah pada saat ini, yang terus menyatakan pertolongannya bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Olehnya itu Bapak Ibu Saudara, arahkan pandanganmu kepadanya, hidupilah firman-Nya dengan setia dan benar, taatlah akan firman Allah, dan teruslah melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Layanilah dan ikutlah Tuhan dengan ketulusan dan dengan komitmen yang sungguh. Jangan punya iman yang bergantung pada situasi dan kondisi. Jangan seperti bunglon Bapak Ibu Saudara, yang ketika sehat baru beriman, yang ketika menikmati berkat Tuhan baru beriman, yang ketika semuanya berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik baru beriman. Tapi ketika sakit, penyakit, duka cita merundung, persoalan, pergumulan menghampiri, kemudian mengatakan Tuhan tidak adil, Tuhan tidak baik, dan lain sebagainya. Yakin dan percayalah bahwa meski berat tanggunganmu, meski berduri jalanmu, yakin dan percaya bahwa pertolongannya akan indah pada waktunya. Karena waktu Tuhan pasti yang terbaik. Konsistenlah menjadi pengikut Yesus yang setia. Jadilah orang-orang yang bukan hanya terpanggil, tetapi menjadi orang yang terpilih. Karena banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita tunduk sejenak dalam saat teduh. Kita merenungkan perjalanan kehidupan kita. Bagaimana sikap keberimanan kita. Mari terus dengan setia. Mari terus komitmen untuk menjadi pengikut-pengikut Yesus. Jangan pernah takut, jangan pernah gentar, jangan putus asa,
Jangan patah semangat, karena Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Pertolongan dan kasih-Nya tidak akan pernah terlambat bagi setiap orang yang mau datang kepadanya, memohon pertolongan dan kuasa Allah. Amin. Bersama-sama kita akan masuk dalam doa syafaat. Beberapa pokok doa akan kita doakan bersama pada sore hari ini. Mari kita satukan hati kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami datang merendahkan hidup kami di hadapan-Mu, karena kami percaya bahwa hanya Engkau Allah yang layak ditinggikan, hanya Engkau Allah yang layak diagungkan, hanya Engkau Allah yang layak dimuliakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur sampai detik ini Bapa di sorga bahwa kekuatan yang masih Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Meskipun berat tanggungan kami, meski berduri jalan kami bersyukur bahwa kekuatan dan pertolongan sampai detik ini terus menjadi bagian kami. Terima kasih ya Allah. Mampukan kami untuk terus menjadi pengikut-pengikut-Mu yang setia. Mampukan kami untuk terus menjadi anak-anak-Mu yang terus mendekatkan diri kepadamu. Biarlah kehidupan ini Bapa di sorga boleh terus menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam persekutuan kami saat ini Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu orang tua saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh oleh karena penyakit. Beberapa nama telah dicatat di warta jemaat dan ada beberapa tambahan orang yang sakit, yakni Bapak Andarias di Rumah Sakit Laki Padada, Bapak Nerus Pitta di Rumah Sakit Seloa Makassar, Selin dan Ibu Yuliana Lukas Ba'ru di klinik, Nenek Olga yang ada di rumah, dan mungkin masih ada orang tua saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh oleh karena penyakit yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu pada saat ini. Mari ya Tuhan, Engkau nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan mereka Bapa. Engkau tolong mereka. Engkau nyatakan pertolongan-Mu bagi mereka Bapa di sorga. Berkati setiap makanan, minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi serta perawatan yang mereka terima. Biarlah melalui semuanya itu berkat kesembuhan boleh menjadi bagian mereka. Tetapi semuanya itu Tuhan, kami landaskan dalam sebuah pengakuan. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendak kami. Kami berdoa untuk orang tua kami para lansia di jemaat Tuhan di tempat ini, di jemaat Rantepau maupun dimanapun berada. Mari ya Tuhan, Engkau berkati setiap orang tua kami para lansia dalam kehidupan masa tua mereka. Meskipun kondisi fisik mereka semakin melemah karena usia semakin menua, tapi kami percaya iman dan pengharapan akan terus nyata dalam hidup mereka. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami pun bersyukur bersama dengan orang tua saudara-saudara kami yang menikmati pertambahan usia. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga untuk kekuatan yang terus Engkau nyatakan dalam kehidupan mereka untuk berkat Tuhan melalui pertambahan usia yang Engkau nyatakan bagi mereka. Biarlah melalui pertambahan usia itu ya Bapa, mereka semakin dikuatkan dan dimampukan untuk terus menjadi pengikut Tuhan yang setia dan boleh terus menikmati persekutuan dengan Allah. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk usaha dan pekerjaan jemaat-Mu dimanapun mereka berada, apapun yang mereka usahakan, apapun yang mereka kerjakan, dan dimanapun mereka bekerja, Tuhan tolong mereka. Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan, kekuatan, dan kesehatan. Kiranya boleh menjalankan tugas tanggung jawab pekerjaan mereka dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sementara mencari pekerjaan, Tuhan berkati. Engkau bukakan pekerjaan yang terbaik bagi mereka Bapa, sehingga mereka boleh menikmati pekerjaan yang asalnya daripada Tuhan Yesus sendiri.
Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus Kristus, Allah yang pemurah, Allah yang pengasih. Begitupun kami berdoa untuk setiap rencana pelayanan di jemaat Tuhan di tempat ini sepanjang minggu ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Allah Bapa di sorga. Mari Engkau memberkati setiap rencana pelayanan di jemaat Tuhan di tempat ini. Berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan. Biarlah semua boleh bergandengan tangan untuk mengangkat tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Begitupun juga Tuhan kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu di tempat ini dalam pertumbuhan mereka dan juga dalam pendidikan mereka di jenjang mereka masing-masing. Mari ya Tuhan Engkau memberkati mereka dalam pertumbuhan dan juga dalam pendidikan. Biarlah pertolongan Allah serta kemurahan Tuhan boleh terus dinyatakan dalam hidup mereka. Ajar mereka Tuhan untuk boleh belajar dengan baik. Biarlah pengetahuan yang baik menjadi bagian mereka. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga kami berdoa, menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur untuk kelahiran anak cucu dari keluarga Natasulu. Terima kasih Bapa di sorga untuk berkat yang Engkau nyatakan bagi keluarga ini melalui keturunan. Biarlah ya Bapa di sorga, melalui kelahiran anak kekasih ini, mereka boleh terus menikmati pertolongan dan berkat Allah dan merasakan bahwa kasih Tuhan tidak pernah lepas dari kehidupan mereka. Engkau berkati pertumbuhan anak kekasih ini. Biarlah boleh bertumbuh dalam pengenalan yang benar tentang takut akan Tuhan. Begitupun juga Tuhan kami berdoa untuk ibu kekasih. Kiranya Engkau pulihkan tenaganya, Engkau sehatkan dia, sekiranya boleh menikmati kekuatan dan kesehatan yang asalnya daripada Tuhan Yesus sendiri. Dimuliakanlah Engkau ya Allah Bapa di sorga, Bapa pemilik kehidupan kami. Pun juga kami berdoa untuk pemerintah kami, untuk bangsa dan negara kami dari pusat sampai pelosok tanah air. Tuhan Engkau memberkati setiap pemerintah, para aparat keamanan, tenaga medis dan semua masyarakat. Kiranya Engkau memampukan kami Tuhan untuk saling bergandengan tangan untuk kesejahteraan bangsa dan negara kami. Secara khusus Bapa di sorga dalam penanganan pandemi COVID-19 di bangsa dan negara ini. Tuhan berkati setiap pemerintah dan setiap kebijakan-kebijakan yang mereka keluarkan. Biarlah semuanya itu boleh menekan laju penyebaran virus corona. Dan kami percaya dalam waktu yang Tuhan sudah tentukan, penyakit ini, wabah ini boleh berlalu dari tengah-tengah kami. Dan kami boleh menjalani kehidupan kami kembali dengan baik, sesuai dengan tuntunan Tuhan Yesus sendiri. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di sorga. Kehidupan kami pada hari ini dan sepanjang kehidupan ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mampukan kami untuk terus mengandalkan Engkau. Mampukan kami untuk terus menjadi pengikut-pengikut-Mu yang setia. Ini doa kami Tuhan, ungkapan syukur dan permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan doa Bapa kami. Demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Dan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Saya mau ikut Yesus. Ikut Yesus.
jemaat Tuhan, pergilah, lakukanlah tugasmu sebagai umat yang ditebus dan diutus ke dalam dunia menjadi saksinya. Setialah untuk terus ikut berjalan bersama Kristus. Mari bersama arahkan hati dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Sebagai nyanyian syukur kita pada sore hari ini, kita angkat pujian, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Demikian ibadah kita pada malam hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.